Polisi telah menahan 17 tersangka sindikat uang palsu di UIN Alauddin, Makassar. 3 orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Hasil pemeriksaan para pelaku, terungkap biaya produksi dikeluarkan Andi Ibrahim Ces cetak per lembar uang palsu. Nominalnya ternyata cukup besar. Kapolres Goa, AKBP Ronald Simanjuntak mengatakan untuk memalsukan satu lembar uang Rp100.000, biaya operasionalnya mencapai Rp56.000. Ini berdasarkan pengakuan pelaku, ujar AKBP Ronald di kantor Tribun Timur, Jalan Cendrawasih, Makassar, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. Hal ini pula yang menjawab mengapa uang yang dipalsukan hanya nominal Rp100.000. Pecahan lebih kecil dianggap tidak menguntungkan karena modalnya tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan, katanya. Ia memastikan, polisi telah menarik uang palsu yang dicetak di Perpustakaan Kampus 2 UIN Alauddin Makassar dari peredaran. Sehingga ia meminta masyarakat tidak perlu resah. Pihaknya menjamin penyidikan berjalan profesional dan tuntas. Sesuai keterangan para tersangka, kemana aliran uang itu sudah dikejar, sudah kami tarik, katanya. Jikapun ada warga yang menemukan atau mencurigai uang palsu, diimbau untuk segera melaporkan ke kantor polisi atau bank. Uang tersebut akan kami tindak lanjuti untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, tegasnya. Selain ongkos produksi, terungkap pula motif para pelaku membuat dan mengedarkan uang palsu. Khilaf, katanya ingin mendapatkan uang dalam jumlah besar secara instan, ujarnya. Selain itu, kata dia, uang tersebut juga disalahgunakan untuk mendukung ambisi politik, yakni menjadi calon bupati baru. Heboh Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar Andi Ibrahim menjadikan kampus sebagai pabrik uang palsu. Andi bersama 16 tersangka lainnya sejauh ini telah mencetak uang palsu sekitar 2 miliar rupiah. Terungkap biaya produksi yang dikeluarkan Andi CS untuk mencetak per lembar uang palsu. Berdasarkan pengakuan para pelaku, terungkap nominal cetak uang palsu ternyata cukup besar. Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengatakan memalsukan satu lembar uang Rp100.000. Biaya operasionalnya mencapai Rp56.000. Hal ini yang menjadikan alasan para tersangka hanya memalsukan nominal 100 ribuan. Pecahan lebih kecil dianggap tidak menguntungkan karena modalnya tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Selain ongkos produksi, terungkap motif lain para pelaku membuat dan mengedarkan uang palsu. Pelaku mengaku hilaf ingin mendapatkan uang dalam jumlah besar secara instan. Uang tersebut juga disalahgunakan untuk mendukung ambisi politik, yakni menjadi calon bupati baru. Polisi telah menarik uang palsu yang dicetak Andi CS dari peredaran. Total uang palsu yang dicetak berkisar 2 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 446 juta rupiah berhasil disita dari kampus UIN. Tidak hanya uang palsu rupiah, tersangka juga mencetak surat berharga negara dan uang mata palsu beberapa negara lain. Total ada 96 barang bukti kasus uang palsu UIN Alauddin yang disita dengan nilai triliunan rupiah. Beredar di sosial media, video diduga penemuan uang palsu pecahan Rp100.000 di Gereja Toraja Jemaat Tondon Makale, Kota Makale, Tanah Toraja, Sulsel, pada Minggu 22 Desember 2024 siang hari. Uang pecahan Rp100.000 tersebut ditemukan saat anggota jemaat menghitung pundi persembahan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Freddy Sambal, jurnalis Tribun Toraja untuk Anda. Rekan Freddy, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Justina dan selamat siang Tribuners. Jadi benar bahwa setelah viralnya pabrik pengedar uang palsu di UIN Alauddin Makassar, kini beredar juga informasi dugaan uang palsu yang beredar di wilayah Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, tepatnya di salah satu gereja Toraja Jemaat Tondon, Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja, di mana pada saat ditemukan
uang yang dicurigai, uang palsu pecahan uang 100.000 tersebut. Ketika itu jemaat dan umat lainnya sempat menghitung uang pundi persembahan di gereja setelah selesainya ibadah. Dan ada salah satu uang lembaran pecahan 100.000 yang kelupas satu kelopek di atasnya, namun saat itu juga dapat langsung terlepas. Dan menyikapi video yang beredar dan cukup viral di Toraja, Polres Toraja Utara langsung mendatangi TKP untuk memastikan terkait kebenaran tersebut. Hingga siang hari ini pihak dari Polres Tanah Toraja dan juga pihak dari bank setempat belum memberikan komentar terkait apakah uang yang berhasil yang diduga uang palsu tersebut apakah asli atau palsu. Belum ada pernyataan resmi dari pihak berwajib. Hingga siang hari ini juga belum ada keterangan resmi dari Oknum pegawai Bank BUMN terlibat dalam kasus peredaran uang palsu di Makassar. Dia memiliki peran yang penting dalam peredaran uang palsu di wilayah tersebut. Oknum pegawai Bank BUMN yang terlibat dalam peredaran uang palsu diidentifikasi sebagai Andi Hairudin. Pria 50 tahun tersebut berperan mengedarkan uang palsu dengan cara melakukan transaksi jual beli uang tersebut. Polisi menangkap Andi saat sedang bekerja di kantor BUMN pada Selasa 10 Desember lalu. Ia menjadi satu-satunya pegawai perbankan yang turut terlibat dalam kasus peredaran uang palsu yang diproduksi Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar Andi Ibrahim. Selain Andi, polisi menangkap 16 tersangka lainnya dalam waktu yang berbeda-beda. Polisi saat ini masih memburu 3 daftar pencarian orang yang diduga sebagai donatur pabrik uang palsu. Salah satu DPO tersebut yakni berinisial ASS yang sempat mencalonkan diri sebagai wali kota Makassar pada tahun 2013 silam. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Dr. Andi Ibrahim, turut terlibat dalam sindikat produksi uang palsu dan kini telah ditetapkan jadi tersangka. Sosok Andi Ibrahim sendiri turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar Polda Sulsel di Polres Goa pada Kamis 19 Desember. Ia yang sudah mengenakan baju tahanan warna oranye itu hanya bisa tertunduk dengan tangan terborgol. Setidaknya, Andi Ibrahim memiliki 3 peran dalam kasus ini. Dia menyediakan tempat untuk menyimpan mesin pencetak uang palsu, yakni di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, kemudian merekrut seseorang untuk membuat benang pengaman uang palsu, kemudian memerintahkan tersangka lain untuk mencari jaringan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Cara Andi Ibrahim memindahkan mesin pencetak ke dalam gedung perpustakaan menggunakan forklift tanpa sepengetahuan pihak kampus. Jadi imbas perbuatannya, Andi Ibrahim pun terancam dipecat. Ulah dari Andi Ibrahim ini pun membuat Rektor UIN Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Johanis, merasa marah dan malu. Ia menyebutkan Andi menghancurkan reputasi kampus yang sudah susah payah dibangun. Hamdan pun mendukung polisi untuk mengungkap kasus ini hingga ke akarnya. Adapun selain Andi Ibrahim, juga ada seorang staf yang ikut terlibat dalam kasus produksi uang palsu ini. Hamdan lantas mengambil langkah tegas dengan mencopot anak buahnya itu. Pak Ibrahim, buka maskernya Pak Ibrahim. Ibu. Ya, Ibu. Ini tuh suku hitam atau depan. Senyum dong. Senyum Pak. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi mengungkap produksi uang palsu yang dilakukan di kampus Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar. Pabrik uang palsu tersebut terletak di gedung perpustakaan kampus tersebut. Dalam kasus ini, total ada 15 orang yang telah ditangkap dan jadi tersangka. Kasus pabrik uang palsu di dalam kampus ini bermula dari penangkapan pelaku di wilayah Goa, Sulawesi Selatan.
Pelaku kala itu bertransaksi uang palsu sebesar Rp500.000 di Kecamatan Palangga. Dari penangkapan tersebut, polisi melakukan pengembangan hingga akhirnya menemukan sejumlah bukti di kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Kapolres Goa, AKBP Reonald Simanjuntak dalam keterangan pada Senin 16 Desember mengatakan, pihaknya menemukan uang palsu sejumlah Rp446,7 juta. Menurut Reonald, uang palsu tersebut dalam pecahan Rp100.000. Adapun pengungkapan pabrik dan peredaran uang palsu ini dilakukan sejak awal Desember lalu. Tim dari kepolisian turut melibatkan Lab 4, Bank Indonesia, Bank BUMN, serta Rektor UIN Alauddin Makassar. Selain uang palsu, polisi juga turut mengamankan mesin pencetak. Sementara itu, para tersangka kini ditahan di Polres Goa untuk selanjutnya dilakukan proses hukum. Menurut Kapolres, tidak menutup kemungkinan penambahan tersangka baru. Awal mula kami menyidik perkara ini adalah ditemukannya uang palsu UPAL senilai Rp500.000 dengan emisi 2000 emisi terbaru, ya, emisi mata uang rupiah terbaru. Kemudian dari 500 kita kembangkan sehingga kami temukan sejumlah 446.700 juta. 446.700.000, sorry. 446.700.000, sorry. Ya, saya takut salah sebut kan begitu. Ya, saya ulangi sekali lagi, 446.700.000 barang bukti yang kami temukan di dalam salah satu kampus tersebut. Pecahan berapa? Nah, pecahan 100.000. Ya, dan ini masih ada pecahan barang bukti lainnya. Nanti sabar, ya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini akan segera kami rilis kembali.